CMF webinar pada hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juni tahun 2016. Selamat sore Pak Adam Tima, selamat sore juga Pak Amdani, Pak Chandra, dan Pak Muhammad Terai, Sugesti. Kita tunggu sebentar, ada teman kita ini Pak Aris Widianto baru masuk. Mohon maaf saya agak sedikit batuk, jadi mungkin nanti semoga tidak terganggu webinar yang akan kita selenggarakan ini. Acara kita berlangsung dari pukul 15.30 hingga 16.30. Betul Pak Muhammad Tera belum sembuh sampai saat ini, tinggal pemulihan saja. Jadi jika ada pertanyaan satu dan hal, saya persilahkan kepada teman-teman sekalian untuk langsung bertanya melalui fasilitas chatting, karena fasilitas chatting sudah saya aktifkan. Jadi kalau teman-teman sekalian mengarahkan kursor komputer atau laptop ke atas, nanti di sana ada tampilan pop-up, pilih pop-up chat, nanti klik saja dan nanti keluar chat log gitu ya, chat log. Jadi teman-teman bisa bertanya melalui fasilitas chatting dan akan saya jawab. Baik, kita lanjut saja ya. Terlihat memang sudah ini. Selamat sore Pak Arif Widianto, selamat bergabung. Semua sudah terkoneksi dengan speaker. Jadi paling tidak teman-teman bisa mendengar suara saya dengan jelas. Jadi kita akan membahas edukasi khususnya mengenal indikator moving average, moving average yang sering digunakan atau sering dipakai oleh para trader untuk melihat laju pergerakan harga. Jadi paling tidak teman-teman nanti bisa mengetahui bagaimana sih fungsi dari indikator moving average ini, sehingga mungkin nanti bisa dipergunakan ketika menganalisa atau mungkin bisa dipakai sebagai strategi untuk membuka posisi.
Baik, kita lanjut ya. Jadi moving average ini merupakan salah satu indikator atau alat bantu untuk menganalisa pergerakan harga dengan mengetahui tren. Tren apa yang sedang berjalan atau sedang ada di sedang terjadi pada pergerakan harga pada saat ini. Jadi cukup populer indikator ini karena banyak trader yang menggunakan indikator ini selain untuk melihat tren yang sedang berkembang atau tren yang sedang berjalan, dan mereka juga ada menggunakan untuk membuka posisi dengan berbagai cara atau strategi. Jadi secara definisi moving average adalah pergerakan rata-rata ya, pergerakan rata-rata. Jadi kita mengetahui moving average, umpamanya harga bergerak ke atas, kita bisa melihat rata-rata pergerakannya itu arahnya ke atas atau ke bawah, kurang lebih seperti itu. Jadi MA itu diperhalus lagi pergerakannya dengan menggunakan rentang waktu tertentu. Ya, rentang waktu tertentu, kalau teman-teman pernah menggunakan moving average, ada periodenya gitu ya, berapa lama. Jadi kalau teman-teman menggunakan 14 ya, dengan time frame 1 jam, berarti pergerakan harga tersebut atau indikator tersebut dihitung berdasarkan 14 jam ke belakang. Jadi datanya diambil dari 14 candle time frame 1 jam ya. Jadi ketika kita melihat dalam bentuk garisnya atau indikatornya, kita bisa melihat ya dengan mudah trennya itu ke atas atau ke bawah, kurang lebih seperti ini. Jadi periodenya ada juga ya. Nah, ini contoh moving average. Ini moving average 50 Aussie dollar US dollar dengan time frame 1 jam. Artinya kita perhatikan memang secara kasat mata pergerakan harga tersebut berada dalam kondisi bearish. Ya, berada dalam kondisi bearish, dan indikator moving average itu yang atau garis yang berwarna merah itu bergerak ke bawah berdasarkan 50 periode candle sebelumnya. Kebetulan ini menggunakan time frame 1 jam, maka 50 jam sebelumnya ya, 50 jam sebelumnya. Jadi kita bisa melihat atau mengukur pergerakan harga tersebut. Jadi kita bisa melihat tren, ya, melihat tren yang sedang berkembang. Nah, ini cara memahaminya. Jika harga berada atau bergerak di bawah moving average, maka tren yang sedang berjalan atau tren yang sedang berkembang pada saat itu adalah bearish atau downtrend ya, atau arahnya ke bawah. Jika harga bergerak di atas moving average,
maka tren yang sedang berkembang pada saat itu adalah uptrend, bullish atau bergerak ke atas. Itu kalau harga bergerak dalam arah yang jelas. Arah yang jelas artinya trennya up atau down, ditandai dengan pergerakan harga ke indikatornya bergerak ke atas dan ke bawah. Nah, bagaimana kalau harga bergerak dalam keadaan sideways? Itu juga beda lagi. Tetapi paling tidak moving average ini digunakan ketika harga bergerak atau memahami tren yang sedang berkembang pada saat itu. Jadi contoh tadi itu pada Aussie dollar US dollar dengan target 1 jam, ya, trennya biris. Ya. Semakin curam kemiringan moving average, maka dapat dikatakan tren yang sedang berkembang atau tren yang sedang terjadi sedang kuat atau semakin kuat. Ya. Semakin curam atau derajatnya semakin miring, gitu, kurang lebih seperti itu. Semakin landai, ya biasanya ditandai dengan harga bergerak dalam kondisi sideways. Dalam kondisi sideways tersebut, kita bisa mempunyai atau banyak strategi yang dilakukan. Ya, kalau trennya biris, ya lebih baik membuka posisi sell dibanding buy. Demikian juga sebaliknya, kalau trennya bullish, maka lebih baik buka posisi buy dibanding sell. Nah, MA juga bisa berfungsi sebagai support dan resistance. Ya, support dan resistance. Tetapi support dan resistance yang digunakan pada MA ini berbeda. Berbedanya itu istilahnya dinamis. Jadi disesuaikan dengan pergerakan harga. Kalau teman-teman sekalian menarik garis tren atau membuat tren dengan menggunakan trend line, ya, maka trend line tersebut hanya bergerak di area yang kita buat saja, statis, ya, tidak bergerak. Bergerak atau berpindah garis tren itu ketika kita memindahkan dengan sendiri. Sedangkan moving average ini adalah support resistance dinamis. Jadi kita tidak perlu memindahkan atau menggerakkannya sendiri dengan cara manual oleh kita sendiri, ya. Tetapi harga yang menggerakkan. Jadi enaknya atau kelebihan dari moving average adalah sebagai support atau resistance dinamis. Jadi bergerak sesuai dengan keadaan pasar. Ya. Kita tidak perlu menggerak-gerakkan sendiri. Ya. Jadi dinamakan demikian karena ia bergerak sesuai dengan pergerakan harga di pasar. Baik, sampai saat ini mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan buat teman-teman. Tapi saya kira gampang, ya, nggak terlampau sulit kalau nanti kita akan lihat, ya. Nanti kita akan lihat pergerakan harganya atau cara menggunakannya di MT4, ya, di MetaTrader.
Nah, ini pada saat uptrend, moving average berfungsi sebagai support. Pada saat uptrend, moving average berfungsi sebagai support. Pada saat downtrend, moving average berfungsi sebagai resistance. Nah, ini ada simple moving average yang akan kita bicarakan pada sore hari ini. Simple moving average. Ya, ada 3 ya. Simple, eksponensial, sama WMA. Weight. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Piko ya. Pak Piko, saya sarankan kalau nanti bertanya, send-nya itu jangan privately Pak, everyone saja. Jadi nanti supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat pertanyaan tersebut. Kurang lebih demikian. Untuk dengan teman-teman yang lain ini juga lebih baik send to-nya itu ke everyone saja. Jadi ada pertanyaan dari Pak Piko tadi, berapa periode yang ideal? Ah, ini ya, terima kasih Pak Piko. Untuk digunakan dalam moving average di time frame 1 jam ke bawah. Sebenarnya tidak ada yang ideal, tetapi semua tergantung dari masing-masing kebiasaan atau strategi yang digunakan. Tetapi untuk analisa, ya, saya pribadi itu menggunakan periode 24 atau sering kita menggunakan periode 20 ya, karena deviasinya antara 24 dengan 20 tidak terlampau ketara, maka banyak trader menggunakan 20. Tetapi saya lebih senang menggunakan SMA 24. Ya. Kita lihat. Nah, saya pasang ini. Nah, ini ya contohnya. Ini ada yang 50, ada yang 20. Saya hapus. Sorry. Delete. Time frame 1 jam. Insert indikator trend ya. Tadi seperti yang saya bagikan di depan tadi masuk ke dalam keluarga trend indikator moving average. Ya. Nah, di sini defaultnya adalah 14. Tetapi saya lebih senang menggunakan 24 Pak Riko dan teman-teman. Kenapa? Ya, karena ada filosofinya, gitu. Kurang lebih seperti demikian. Saya gunakan yang SMA. Ya. Nah, ini. Jadi kenapa saya pergunakan SMA 24? Karena perhitungan atau pergerakan harga itu 24 jam per hari. 24 jam per hari. Artinya jika ada beberapa teman yang menggunakan 20 ya, saya ganti 20 warnanya ini. Nah, ini kan deviasinya nggak terlampau ini.
24 jam. Artinya candle yang berwarna indikator moving average yang berwarna merah ini dihitung berdasarkan 24 jam candle ke belakang atau 24 candle ke belakang. Kenapa? Karena saya melihat candle tersebut, pergerakan harga itu pasti berdasarkan pergerakan harian. Nah, jadi satu hari 24 candle. Jadi ini saya hapus 520. Nah, nanti ada istilah moving average 48. Artinya saya menggunakan periodenya untuk settingan 2 hari ke belakang. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi mana yang ideal itu tergantung dari masing-masing strategi si trader atau orangnya. Kurang lebih seperti itu Pak Apiko. Tetapi saya menggunakan 24 dan 48 untuk melihat pergerakan harga hariannya atau 24 jam sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Ya, berarti kalau menggunakan M30 maka pakai periode 48, pindahin lagi gitu. Itu salah ya. Nah, kurang lebih seperti gini. Time frame 15 menit berarti kali 2 lagi 96 ya. Jadi ini hanya untuk menganalisa saja ya. Mengenai periode yang digunakan, kembali lagi saya tekankan, bahwa ya, kembali lagi saya tekankan bahwa mana yang terbaik adalah yang menghasilkan profit. Ya, yang menghasilkan profit. Kurang lebih seperti demikian. Jadi Pak Piko lagi Pak, analisa harian tim IMF menggunakan 2 itu menggunakan periode berapa saja? Menggunakan periode 20 dan 50. Ya, simple moving average. Simple moving average. (20 dan 50). Jadi kita tahu kan deviasinya nggak terlampau ini. Jadi itu gimana masing-masing trader untuk menggunakan periode. Karena ending kita adalah profit, bukan penentuan periode yang digunakan, tetapi ending kita adalah profit, kurang lebih seperti itu. Oke, Pak Piko? Baik, kita lanjut ya teman-teman.
Nah, ini tadi kita lanjut, simple moving average merupakan MA yang paling sederhana. Ya, jika menggunakan SMA 50 di grafik tersebut, maka SMA 50 yang terlihat adalah hasil penjumlahan 50 harga candle terakhir. Dan 50 harga candle penutupan terakhir. Jadi hasil penjumlahan itu dibagi lagi dengan 50. Ya. Dari perhitungan itu diperolehlah rata-rata dari harga penutupan dalam 50 jam terakhir. Ya, tadi sudah saya bagikan. Jadi semakin besar periode yang digunakan, maka semakin halus. Ya, semakin, umpamanya tadi 48, 50, terus umpamanya 96 dengan time frame 1 jam, semakin halus lagi. Semakin halus MA yang yang dihasilkan, maka akan semakin lambat bereaksi terhadap pergerakan harga, apalagi memberikan informasi. Nah, ini yang menjadi bahan pemikiran teman-teman. Semakin besar, umpamanya 96, 128, contoh seperti itu, maka akan semakin lambat memberi reaksinya itu memberi masukan terhadap pergerakan. Nah, ini contoh simple moving average dengan perbandingan SMA 20 dan 50. Pairnya adalah Aussie dollar dengan time frame 1 jam, terlihat ya, yang 50 warna merah, yang 20 warna biru. Ya. Yang 20 itu mulai makin mendekati harga, yang 50 itu sedikit menjauhi harga. Ya, tadi semakin halus, semakin besar, semakin halus. Artinya semakin lambat memberikan sinyal. Kurang lebih seperti itu. Ya. SMA 20 yang berwarna biru memberikan liukan yang lebih agresif dibandingkan SMA 50 yang berwarna merah. Menunjukkan bahwa SMA 20 memiliki periode lebih pendek, lebih cepat bereaksi terhadap pergerakan. SMA 50 cenderung lebih lambat dari SMA 20. Jadi dengan memahami kedua SMA di atas, terlihat bahwa pasar tengah dalam keadaan trending biris ya. Kedua SMA yang kita lihat pada grafik di atas menggambarkan arah tren secara umum dari tren. Ya. Jika harga secara umum bergerak di atas SMA, maka tren yang berlangsung, yang berkembang adalah uptrend. Tadi sudah saya bagikan ya. Demikian juga sebaliknya, jika harga secara umum bergerak di bawah moving average, maka tren yang berlangsung adalah downtrend. Nah, ini prinsip dasar penggunaan moving average. Nah, ini waspadai jika harga bergerak menembus atau breakout di MA-nya, karena hal tersebut merupakan indikasi awal bahwa tren akan berubah arah. Ya. Indikasi saja ya, bukan kepastian. Ingat bahwa saat uptrend, strategi yang terbaik adalah buy. Dan perlu diingatkan, maksud dari istilah tersebut hampir sama dengan follow the trend. Follow the trend. Mungkin teman-teman sering dengar ya, follow the trend. Kalau trendnya up ya, ambil posisi buy, jangan sell. Trendnya biris atau down, ambil posisi sell, jangan buy.
Ini tadi ya. Nah, pada saat downtrend, ya, MA dipergunakan sebagai area referensi untuk membuka posisi. Pada saat uptrend, MA dipergunakan sebagai area referensi untuk buy. Nah, ini nanti kita akan lihat apa maksud dari istilah ini. Strategi yang digunakan adalah bounce trading. Nah, ini perhatikan ya. Harga menembus dari bawah ya, sebelah kiri paling bawah. Harga menembus moving average, itu merupakan indikasi awal, indikasi saja, bukan buka posisi. Bahwasanya harga hendak berubah arah, yang tadinya bearish menjadi bullish, dan akhirnya harga bergerak ke atas. Perhatikan area buy ketika harga jatuh atau terkoreksi ke area support atau ke area moving average dengan ya, dan membentuk candle bullish ya. Candle bullish, maka kita buka posisi buy. Jadi candle bullish apa kira-kira, mungkin teman-teman bisa berikan atau bisa menjawabnya. Ya. Engulfing, bukan Pak. Ya. Ini yang ini maksud saya, yang dilingkari ini. Kira-kira apa teman-teman? Saya tidak akan menjawab, pasti teman-teman akan mencarinya. Ya. Pak Muhammad Tera, lupa saya namanya, tapi tahu maksudnya. Ya. Jadi kemunculan candle tersebut merupakan indikasi bahwasanya harga akan kembali lagi bergerak ke atas. Jadi ketika harga terkoreksi ke area moving average yang berwarna merah, ini adalah strategi bounce trading yang ditandai dengan kemunculan candle tersebut. Saya tidak akan beritahu nama candlenya ya, teman-teman sendiri yang cari apa nih candle apa nih. Candle doji ya, Pak Ahmad Martono ya. Jadi kemunculan candle doji tersebut, sebagai konfirmasi harga akan kembali lagi bergerak ke atas. Perhatikan area stop loss, open posisi, dan target. Nah, ada pertanyaan dari Pak Andri, bedanya akan terjadi breakout dan koreksi apa ya Pak? Nah, kalau breakout moving average itu adalah indikasi awal harga akan berubah arah. Jadi kita tidak buka posisi, hanya diberitahukan. Jadi ada pengumuman nih ceritanya, diberitahukan bahwasanya harga akan berbalik arah. Nah, berarti ketika harga berbalik arah menembus moving average, maka kita sudah berubah atau kita sudah mulai
mengganti strategi yang tadi membuka posisi sell menjadi buy. Hanya pertanyaannya di mana saya akan buka posisi buy-nya. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Di mana saya akan buka posisi buy? Strategi apa yang saya digunakan ya, agar saya dapat bisa membuka posisi buy? Nah, strateginya bounce trading. Artinya harga menembus terkoreksi dulu dan tertahan di atas garis moving average yang berfungsi sebagai support dinamis dengan ditandai kemunculan candle doji. Nah, itu aja bedanya. Itu aja bedanya antara breakout dan koreksi. Bisa ya Pak Andri, atau ada pertanyaan lain? Silakan. Baik, saya lanjut ya. Karena bond yang terjadi valid dan target tercapai. Kenapa targetnya tercapai? Karena harga sudah atau sedang bergerak di atas moving average. Tadi saya bagikan bahwasanya ketika harga bergerak di atas moving average, itu merupakan indikasi harga berada dalam trend up atau bullish. Kurang lebih seperti itu. Jadi follow the trend. Strateginya apa? Di mana saya akan buka posisi buy? Apa sinyal yang akan muncul ketika saya buka posisi buy? Kurang lebih seperti demikian, pertanyaan-pertanyaan yang harus menjadi pertanyaan kita sebagai seorang trader. Pada strategi sell yang digunakan sebenarnya hanya kebalikan strategi buy. Ketika harga mengalami atau melakukan fase pullback ke area, tunggu konfirmasi bounce untuk melakukan sell. Ya, ini tadi tembus harga di tengah ya, tembus, terus dia pullback, harga pullback ke ke area indikator moving average, pullback. Kalau tadi terkoreksi, sekarang pullback ke atas, ya. Tunggu sinyal berikutnya. Dan jangan lupa perhatikan ketika harga bergerak di bawah moving average, itu indikasi untuk membuka posisi sell karena harga berada dalam trend down. Seperti gitu ya teman-teman ya, bisa ya. Jadi cara menggabungkannya dari poin-poin yang saya bagikan tadi. Jadi semua yang saya bagikan tadi itu akhirnya dirangkum menjadi satu sistem. Menjadi satu sistem ketika nanti kita membuka posisi buy atau sell. Mungkin ada pertanyaan lain lagi, silakan dari teman-teman.
Baik, saya lanjut ya. Waspadai hal sederhana, tetapi ingat selama skenario ini seperti ini. Terkadang bonds yang terjadi gagal dan harga malah berbalik dan menembus MA dengan sadisnya. Kurang bisa begitu ya. Itu sebabnya kita perlu menempatkan stop loss. Jadi perlu kita menempatkan stop loss. Itu modal kita ya teman-teman. Penggunaan stop loss adalah modal seorang trader. Nah, ini penggunaan dua moving average simple dulu. Bedanya periodenya aja 20 sama 50. Ya. Perhatikan ketika harga bergerak di bawah SMA 20 atau SMA 50 berarti harga berada dalam kondisi bearish. Jadi pilihannya adalah membuka posisi sell. Di mana kita membuka posisi sell? Ketika harga berada di antara dua moving average itu. Tertahan ya, atau pullback atau terkoreksi pada saat gambar yang kita lihat ini harga sedang pullback. Pullback di antara dua moving average ya, membentuk candle, pola candle kah atau apakah ya. Ketika itu confirm, maka kita akan membuka posisi sell. Jadi untuk yang buy tetap kita perlu konfirmasi. Untuk yang bullish dari Pak Andri ada pertanyaan ya. Apakah contoh barusan ini yang kita kalau salah akan terlihat bahwa apakah contoh barusan ini kalau kita salah akan terlihat bahwa akan break? Gimana Pak? Ini pertanyaannya saya jadi bingung. Yang bullish atau yang bearish nih Pak contohnya? Contoh yang bearish. Mundur ya. Kalau sebelumnya jika menembus MA akan kita terjebakkan akan iya, terutama MA yang 50 Pak. MA 20 ditembus, MA 50 ditembus. Maka akan terjadi perubahan tren. Jadi dua MA tersebut harus ditembus, jangan satu saja. Demikian Pak Andri. Baik, kita lanjut ya. Ini yang bullish. Nah ini double MA crossover. Nah perpotongan antara dua MA, ya, dua moving average, bisa juga dijadikan sebagai sinyal atau indikasi awal bahwa tren akan berubah arah. Ya, atau bisa dipergunakan sebagai sinyal untuk entry. Ya.
Ini mempergunakan SMA 20 dan SMA 50. Ketika cross 2 MA tersebut dari atas ke bawah atau bawah ke atas, kita bisa langsung buka posisi sell, dan jangan lupa menggunakan stop loss. Nah, ini yang buy ya. Kita cross 2 MA, maka kita bisa ambil posisi buy. Pak Wiryawan, SMA-nya apply itu apa Pak? Yang default saja, kalau nggak salah yang close. Yang close Pak Wiryawan. Baik, sama-sama Pak Wiryawan, terima kasih juga. Jadi itu teman-teman saya kira ya, apa yang saya bagikan. Semoga bermanfaat. Nah, baik, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Aris. Pak, apa yang harus kita lakukan jika kita mau buat MA cross secara berurutan? Secara berurutan. Ini secara berurutannya bagaimana? Kalau yang pasti harga seperti yang saya bagikan tadi, Pak Aris dan teman-teman sekalian, kita buka posisi ketika harga berubah arah. Jika kita menggunakan 2 MA cross, saya ingatkan bahwasanya harga berada dalam atau harga melakukan breakout ke 2 MA tersebut. Ketika cross, baru kita buka posisi. Nah, kasusnya ketika dalam sideway, saya kira kalau kejadiannya dalam kondisi sideway, ya, karena fungsi moving average adalah untuk mengetahui tren, maka jangan kita membuka posisi apapun ketika dalam kondisi sideway. Kurang lebih seperti demikian Pak. Jangan buka posisi aja sampai benar-benar confirm trend up atau trend down. Kalau dalam posisi sideway, ya kita kadang-kadang bisa ini ya, posisi kita pasti akan kebanting-banting. Kurang lebih demikian Pak Aris. Mungkin dari teman-teman yang lain. Jadi jangan lupa follow the trend. Itu ditandai dengan harga. Kalau kita menggunakan moving average, ketika harga berada di atas moving average, itu trennya bullish, harga bergerak di bawah moving average, trennya bearish. Pertanyaannya, kapan kita buka posisi sell atau buy-nya, atau di mana? Bukan kapan ya, di mana kita buka posisi sell buy-nya. Kalau kita menggunakan strategi bounce ready, berarti tunggu pullback atau koreksi terlebih dahulu ke area moving average yang berfungsi sebagai support.
dinamis pergerakan. Dan jangan lupa pergunakan stop loss, karena stop loss adalah modal kita sebagai seorang trader. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, acara ini atau webinar ini akan saya akhiri. Terima kasih juga Pak Joko. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian, Pak Cina, Pak Andri, Pak Aris Budianto, Pak Joker, Pak Made Martono, Pak Muatera, Pak Piko, Pak Wiryawan. Apa yang kami bagikan semoga bermanfaat. Jangan lupa pergunakan stop loss karena itu modal kita. Itu saja mungkin. Selamat sore, selamat beraktivitas. Saya Freddy Rodo dari Forex Indonesia Webinar mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Sampai jumpa minggu depan.